Baptisan juga adalah kita proklaim kepada dunia ini bahwa we belong to Jesus. Amen. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang ketiga 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara, dalam pembacaan kita kali ini kita ketemukan bahwa Matius menekankan pada suatu peristiwa bahwa pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis adalah fakta bagaimana Yesus ditetapkan, Yesus diurapi, dan dinyatakan atau diumumkan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Peristiwa ini, saudara, mengundang pertanyaan, kenapa Yesus perlu dibaptis? Bukankah baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan? Sedangkan kita tahu bahwa Yesus tidak perlu bertobat karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah berbuat dosa. Matius nampaknya ingin terus menyampaikan narasi bahwa tindakan Tuhan Yesus ini sama seperti peristiwa waktu Yesus menyingkir ke Mesir. Yaitu Yesus mau mengidentifikasikan dirinya atau saudara menyamakan dirinya dengan bangsa Israel yang ingin ditebusnya. Bukankah Tuhan Yesus adalah yang datang ke dalam dunia ini dan menjadi sama dengan manusia? Tentunya hal ini menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini supaya kehendaknya terlaksana. Coba saudara perhatikan bahwa Yesus menunjukkan suatu tindakan yang luar biasa sekali ya. Dia begitu merendahkan dirinya datang pada Yohanes. Yohanes pun menyadari hal tersebut. Yohanes mencegah dia dan berkata, "Bukankah aku yang harusnya datang kepada ini? Aku harus dibaptis olehmu, kok engkau datang kepada aku?" Lihat, sebuah tindakan kerendahan hati dari seorang raja yang datang untuk affirm bahwa, "Hey Yohanes, aku datang dibaptis olehmu untuk menjadi sama dengan semua umat Tuhan, untuk mengatakan bahwa perjalananmu, pelayananmu, semua yang kau bawa sebagai forerunner itu benar. Dan aku mau confirm bahwa pelayananmu benar." Jadi Yesus buat itu dengan suatu kerendahan hati dan menundukkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Yesus menundukkan diri kepada Yohanes. Sebuah tanda bahwa dia adalah seorang raja yang bukan cuma mengejar wibawa dan kekuasaan. Karena dia adalah seorang yang berkuasa. Dia dapat melakukannya. Penundukan diri Yesus di sini menunjukkan bahwa dia telah memegang kekuasaan yang luar biasa sehingga dia sanggup menundukkan diri. Berbeda dengan masa kini, seringkali orang menjadi sangat angkuh ketika dipercayakan jabatan atau sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Ya, saudaraku, waktu Yohanes baptis Yesus dan setelah waktu Yesus keluar dari air, tentu ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Nah, ada 3 hal, saudaraku. Yang pertama itu langit terbuka. Apa artinya langit terbuka? Tentunya ini menunjukkan bahwa ada pola yang luar biasa, bahwa ketika langit terbuka, ada komunikasi surga dengan bumi itu kembali tersambung. Atau terjadi divine communication. Amen. Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Yang berikutnya, Allah Bapa mengurapi rajanya, mengurapi sang Mesias, ditandai dengan turunnya Roh Allah yang seperti burung merpati ke atas Yesus. Ingat saudara, bukan burung merpati yang turun, tapi Roh Kudus seperti burung merpati.
Ini tentu menggenapi nubuatan Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya ingin bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Wow, luar biasa sekali. Saudaraku, tentunya juga ini adalah proklamasi perkenanan Allah atas anaknya. Nah, di mana kita melihat bahwa ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau memang ketiga hal yang tadi yang dikatakan oleh narasi Matius bahwa ini adalah langit terbuka, Tuhan mau komunikasikan sesuatu kepada dunia. Yang kedua, dia mengurapi anaknya, dia mengurapi sang Mesias. Yang ketiga, dia kemudian berkata bahwa dia berkenan pada anaknya. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa Yesus itu bukan Mesias, dia adalah anak Allah. Itu menggenapi nubuatan bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Itu jelas, dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan tentu ini menunjukkan kepada kita. Makanya di dalam amanat kerajaan, nanti tentu di akhir Injil Matius kita akan bahas, waktu dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu menunjukkan bahwa waktu kita dibaptis, kita pun beridentifikasi dengan kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Bahwa dia adalah penguasa. Pada saat dia dibaptis, kita pun beridentifikasi dengan dia, dibaptis bersama dengan dia. Tentu belakangan Rasul Paulus mengatakan bahwa waktu kita dibaptis, kita bersekutu dengan karya Kristus. Bersekutu dengan kematiannya, dan juga bersekutu dengan kebangkitannya. Kita mati terhadap manusia lama kita, dan kita bangkit dalam sebuah kehidupan yang baru bersama Yesus. Hidup dalam pemerintahan Allah untuk menyatakan kehendaknya. Betapa pentingnya baptisan dalam kehidupan kita tentunya. Mengikuti teladan Yesus. Dan tentunya baptisan juga adalah kita proklaim kepada dunia ini bahwa we belong to Jesus. Amen. Kita adalah milik daripada Tuhan Yesus. Hidup kita bukan kita lagi, tapi hidup kita adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amen.